Tuh lihat, ada yang moto ini begini nih, ada. Biar viral dong. Makanya kalau giran ngaji, pas tausiah disampaikan, handphone keluarin dong. Foto, pasang status, updatein. Biar rating gue makin bagus, ya enggak? Bener gak begitu? Ya iya, foto, bikin status. Sedang melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj di Majelis Ta'lim Maslahat bersama Ustaz Zainuddin MR. Pasang subscribe, gitu langsung. Ini kagak, giran ada di warung makan baru pasang. Giran ada di restoran terkemuka baru dikeluarin. Sedang makan di kampung Ketah bersama oncom sama genjer. Gue ceramah di depan kipas angin, ini gue nggak nyangka rambut gue kayak udah-udan. Gue pikir nggak ada kipas angin di bawah. Begitu gue diri di depan kipas angin, gue meleng, ini masuk ke mulut. Nabi berangkat sepertiga malam, subuh belum masuk, Nabi udah nyampe. Makanya kalau pakai logika, otak dan akal nggak bakal nampung bicara tentang Isra Mi'raj. Kalau otak ini nggak bakal mau, terlalu kecil otak itu untuk mempelajari bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Tapi kalau iman yang dimunculkan, baik Bapak Ibu yang berbahagia, acara kami lanjutkan. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama ceramah agama dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada kesempatan kali ini alhamdulillah guru kita telah hadir, Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin MR dari Depok, yang akan menyampaikan tausiahnya di hadapan kita semua. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Zainuddin MR kami silahkan. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' al-badru alaina min thaniyatil wada'. ke pasar membeli beras, jangan lupa membeli minyak. Siapa saja jamaah yang menjawab salam saya paling keras, saya doain duitnya makin banyak. Nah, kalau urusan duit itu aminnya pasti mantep. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarram segenap alimil ulama wa bil khusus sahibul fadilah, tuan rumah yang sudah nongkrongin, nemenin dan ngedampingin kita. Mudah-mudahan lewat hadirnya beliau kita punya acara tambah barokah. Al-Mukarram Ustaz Bapak Kiai Haji Ahmad Mufrail, kita doain mudah-mudahan bila sehat walafiat. Akhifillah, pengasuh dan guru besar dari Majelis Ta'lim Maslahat yang tadi sudah ceramah, walaupun singkat tapi kita paham dan mengerti. Begitulah kebijaksanaan dan bijaknya guru setempat. Kagak usah pakai kudu lama-lama karena memang jatahnya sudah disiapkan dan gak akan berubah. Te doain mudah-mudahan Mukarram Ustaz Wahyudi sendal panjang umur tambah berkah. Terutama ngurusin anak muda yang memang kudu banyak sabarnya.
Saya pikir ini majelis taklim biasa-biasa saja, ternyata luar biasa banget, masya Allah. Di sini ada taman surga. Ada yang amin, ada yang angob, saya lihat. Al-Mukarram, Ustadz Wahyudi, tuan rumah yang telah memfasilitasi tempat buat kita, luar biasa banget bos properti kita. Beliau bikin rumah mewah dan wah, tapi beliau bikin taman surga juga. Yang bener itu properti kayak gitu, bukan cuma ngurusin dunia dan memperbaiki kehidupan, tapi mempersiapkan tempat yang memang kita pulang bisa mendadak, tapi kita bisa punya tempat yang luar biasa. Terutama kalau mau masuk surga gampang, kalau ada mau balik kiai yang kayak gini masih pada ngontrak, bikinin rumah. Bener nggak begitu? Bikin rumah tuh, kalau kiai senyum dia bahagia, hatinya bersukaria, tuh gambaran buat yang telah menghadiahkan sesuatu, dibikinin tempat seindah tempat yang dia buat di dunia. Mudah-mudahan begitu ya. Karena biasanya properti itu kagak boleh rada punya, duit udah rada banyak, ujian hidup dunia mulai nyata dan terlihat, biasanya jauh dari agama, yang ada ngulonin. Mana itu ngolonin? Oh no, Transit, Lamboyan, Larasati, Jali-Jali, Pendopo, 45, 78, 36. Ya karena gue ceramahnya ke sono arahnya. Bos Endang Firdaus, mudah-mudahan sehat walafiat. Sama yang telah menjadi wasilah sampainya saya ke tempat ini tanpa harus dijemput. Pulang juga nggak usah kudu pakai dianterin, yang penting bagaimana panitia kudu banyak mikirin. Bener begitu Ibu? Begadang lagunya Roma, lagu dangdut dari Soneta. Orang perempuan memang kalau mandang saya nggak boleh terlalu lama, biasanya suka ada yang jatuh cinta. Maaf banget ya nih guru, karena memang suara saya ini memang barusan bas maghrib baru mulai tampil, baru mulai nyata lagi. Jadi nggak boleh terlalu banyak dibuka, karena memang dokter khusus pribadi saya tadi sudah pesan sama saya, tolong sedikit dihemat pita suaranya. Bagaimana dihemat? Gue emang kerjaan gue modalnya suara. Di sono ketemu air putih, sini ketemu air putih lagi baik. Patsan baik gue pada masuk angin baik. Cuman saya udah ditayangin, udah dihadiahkan durian Pak, yang warnanya luar biasa banget, masya Allah. Itu durian baru saya lihat warnanya indah banget. Cuman memang lagi kurang bersahabat sama yang rada manis, jadi sedikit dijaga pikiran saya. Ntar setelah ceramah mau nekat juga itu mau makan, takutnya tinggal kulitnya doang. Karena memang biasanya ceramah begitu tuh. Ya, punya pengalaman waktu saya ceramah di Kalimulia, dikasih jeruk pilihan Mandarin, namanya buat kiai kan ya. Itu jeruk pilihan banget, luar biasa, warnanya juga menakjubkan dan sangat menarik. Saya pegang-pegang pikiran saya, ntar pas turun ceramah baru saya mau makan. Ya kan saya ceramah sama panitia disuruh langsung doa. Begitu doa saya baca, bujuk saya turun tinggal piringnya doang. Ya Allah, mudah-mudahan di sini mah kagak begitu ya. Ya Bu ya, saya udah pesan tadi sama calon wali kota kita yang sudah hadir, sekda kita Pak Haji Sofyan Sauri. Kita doain biar berkah ya kan? Amin ya Rabbal. Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra wal Mi'raj sekaligus tasyakuran Majelis Talim nih. Majelis Talim luar biasa, Majelis Talim Maslahat. Bahtiar kemarin ke sana ya? Bahtiar sama saya udah ke sono, kasih alamat sama acara, sama nama tempat tuh, dia ketemu sama saya tuh. Kemudian dia ngasih hadiah amplop, ada tulisannya panjang waktu udah kayak puisi. Begitu saya buka itu amplop, ternyata dalamnya ada hadiahnya. Ada hadiah itu, saya pegang-pegang gitu, cuman saya rasa tipis amat kayak begitu. Begitu saya pegang, masya Allah luar biasa Pak, kaget saya, gurame Padang 2. Alhamdulillah. Paratur pemerintah malam hari ini acara luar biasa banget, sederhana tapi dihadiri oleh para penggede di kota Depok, termasuk salah satunya Camat Limo. Tuh camat ada tuh Camat Limo. Kemudian Camat Sawangan. Ini acara mantap banget nih Pak.
Yang kedua Pak Lurah, ya udah biasa dah Pak Lurah orang kita di sini. Ya, sama calon wali kota kita Bapak Haji Sofyan Sauri. Nah, kenalin tuh wajah beliau nanti ya. Jangan sampai salah pilih ya. Mudah-mudahan beliau bisa berdampingan sama saya ya nggak? Lah kagak ada yang amin pisan ke rumahnya. Ini bener-bener ibu-ibu nih. Doain saya biar jadi presiden ya. Kalau saya nggak doa jadi presiden, doain saya biar jadi menteri peranan wanita. Gue mau ngurusin janda. Para tokoh masyarakat, orang-orang tua saya yang saya muliakan, waktu sudah jam 10:20. Mau sampai jam berapa ini Mi'raj? Mau sampai jam 12. Udah berapa orang kiai yang mati di sini? Nah, kalau ceramah 2 jam setengah. Terima kasih kepada pengatur acara, terkhusus buat kaum bapak dan kaum ibu yang insya Allah dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini 1400 tahun ada sebuah peristiwa besar. Saat baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW berusia 52 tahun, langsung mendapatkan kesempatan yang luar biasa, dan ini hanya bisa dialami, dan manusia yang dipilih adalah orang yang bukan biasa. Beliau adalah hatta qanat ismuhu bismika, kekasih yang maha kuasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia besar yang memang dibesarkan oleh yang maha besar, manusia yang paling sempurna dan paripurna. Lewat wasilah apa yang beliau bawa dan sampaikan kepada umatnya, model manusia kita ini insya Allah akan diangkat derajatnya oleh yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Maka sangat ironis nih buat bangsa dan negara, khususnya kita umat Islam, kalau peringatan maulid sebegitu wah dan mewahnya, bahkan schedule dan agenda para mubalik melintasi bulan yang telah ditentukan, bahkan maulid itu lebih ramai dari 2 bahkan sampai 3 bulan. Giliran peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW enggak begitu semarak pun tidak begitu wah, hanya sedikit yang melaksanakannya. Saya lihat dari undangan saya yang kagak begitu banyak. Udah diem baik ke rumahnya. Coba lihat tuh. Padahal peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa akbar, pertemuan antara manusia istimewa yang langsung bertemu dengan yang maha kuasa dalam rangka mengemban amanat tanpa wasilah dan perantara. Harus berhadapan langsung Nabi Muhammad dengan Allah sang pencipta alam. Tuh lihat, ada yang moto ini begini nih, ada, biar viral dong. Makanya kalau giran ngaji, pas tausiah disampaikan, handphone keluarin dong, foto, pasang status, updatein, biar rating gue makin bagus ya nggak? Bener kayak begitu? Ya iya, foto, bikin status, sedang melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj di Majelis Ta'lim Maslahat bersama Ustaz Zainuddin MR, pasang subscribe gitu langsung. Ini kagak, giran ada di warung makan baru pasang, giran ada di restoran terkemuka baru dikeluarin, sedang makan di kampung Ketah bersama oncom sama genjer. Padahal ini maslahat bener Pak. Maslahat itu apa sih? Maslahat itu satu hal yang paling baik. Makanya majelis taklim ini dinamakan majelis taklim maslahat. Insya Allah kemaslahatan ini makin baik dan punya manfaat. Amin ya robbal. Makanya yang datang di sini nih orang-orang yang dipilih oleh Allah, yang ditunjuk dan digerakkan oleh yang maha kuasa. Insya Allah yang hadir dan bertemu pada malam ini calon penghuni dan bidadari sorga. Langsung kalau sorga langsung amin aja dia mah. Kayaknya kayak ibu-ibu nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu mah begitu tuh kalau ngaji, cengar beda mah. Bahagia ya, seakan kagak punya problem, nggak ada masalah. Ama tawa rada gampang, ama gembira juga rada mudah. Makanya umurnya panjang-panjang, sehat-sehat. Kita orang laki ama tawa rada susah, ama punya bini kurang begitu akur, ama duit emang rada langka. Bagaimana kita kagak mau ada stroke? Makanya kita pulang ngaji ini Pak, insya Allah jiwa dan raga kita makin sehat.
Kenapa? Karena ada nutrisi tambahan, bentuknya tausiah dan mau'izatil hasanah yang bisa memperbaiki dan ngedandanin kita punya hati. Itu saudara lihat. Sering saya sampaikan di setiap kali saya ceramah, kalau kita sakit judulnya fisik cuman ngabisin dunia. Tapi kalau kita sakit judulnya penyakit hati, bukan cuman ngabisin dunia tapi juga ngabisin akhirat. Tuh lihat. Makanya penyakit hati mah cuman Pak bisa didanin sama nasihat agama. Modelnya kayak begini. Tenang, nyaman, tentram. Pulang insya Allah ntar ada perubahan. Dosa diampunin, umur ditambahin. Betul nggak begitu Pak? Seandainya memang Allah takdirkan kita bakal wafat dan meninggal dunia, Allah hadiahkan kita dengan wafat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Gitu Pak, apalagi ini malamnya malam bersejarah. Kalau perlu malam hari ini kita begadang. Tuh lihat. Apa tangkap anak-anak? Boleh. Begadang malam hari ini Pak. Kenapa? Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah di sepertiga malam, di saat memang kita sedang terlena, begitu sangat kita usut tidur. Saudara lihat, lelap kita tidur. Ini kan ntar malam nih Pak, 27 Rajab. Itu peristiwa akbar, peristiwa besar yang termuat dan direkam oleh Al-Quran, yang oleh logika dan akal kagak bakalan nyambung kecuali iman dan ketakwaan yang kita munculkan dengan keyakinan benar adanya. Saudara-saudara sekalian tuh lihat, modelnya kayak gini kita Pak, ngaji begini kita, manfaat banyak kita. Masya Allah, kumpul bareng-bareng ulama dan umaro, kita duduk bareng ini Pak, lihat tuh di panggung, suasananya bagus banget, enak, dipisahin lagi kita sama ibu-ibu, nggak dicampurin, jadi rada aman. Oh kalau kata dicampurin Pak, udah persiapan kiai udah bukan main Pak. Kalau kata dicampurin sama orang perempuan lah, kita meleng hilang onol. Coba dah, dia orang perempuan kagak pakai dipikirin ada yang paling belakang, pokoknya begitu kita meleng bures sudah. Ya orang dia mau maulid Isra Mi'raj pada bawa tas, memang ada isinya lah, pergi enteng tiup angin melayang-layang, begitu pulang terus miring. Memang lihat apaan be main tublek-tublekin baik. Memang udah main tuang-tuangin aja. Saudara lihat, ini mesti dan harus kita peringati Pak. Kenapa? Karena memang anak-anak sekarang ini Pak, anak-anak milenial, ibu-ibu sosialita sekarang jarang yang mau ngebuka masalah yang satu ini. Peristiwa besar yang dialami oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW bukan tanpa sebab dan asbab. Karena beliau manusia seperti kita, cuman kualitasnya yang berbeda. Menurut logika dan akal pada saat itu, kalau bukan orang yang imannya sudah ditempa, nggak bakal bisa terima ujian dan cobaan yang Allah berikan. Begitu saudara-saudara sekalian tuh ya. Bayangin Pak Amal Husni tahu tahun duka cita tahun itu Pak. Sebagai seorang nabi pilihan, sebagai rasul pilihan, beliau juga seperti manusia walaupun bukan seperti kita. Ketika mendapatkan ujian dan cobaan, orang-orang yang dekat dan selalu membelanya, menjadi orang yang paling terdepan untuk mengawal perjuangannya, diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Thalib itu Pak, bukan main pengorbanannya terhadap keponakannya. Bahkan Abu Thalib itu pernah didatangi oleh beberapa pembesar Quraisy, menawarkan dengan 3 hal agar dia punya ponakan berhenti untuk menyampaikan risalah agama yang diemban dan dibawanya. Tapi Abu Thalib dia terpengaruh oleh godaan-godaan dunia. Begitu saudara-saudara sekalian tuh lihat. Gue ceramah di depan kipas angin ini, gue nggak nyangka rambut gue kayak auda-audan. Gue pikir nggak ada kipas angin di bawah. Begitu gue diri di depan kipas angin, gue meleng, ini masuk ke mulut. Ya tapi emang rambut Pak panjang emang udah bawaan Bu ini. Makanya ibu-ibu juga ada yang baru pertama kali ngelihat saya. Begitu saya nyampe jalan di tengah, itu tadi juga yang ngomongin lah, itu orang gak gondrong amat tadi begitu itu. Gua kata bini siapa itu, lemes banget itu ya. Lah mendingan gondrong jadi kiai, mendingan daripada botak murtad, bener gak begitu? Makanya gua kecipir, gua kedongdong, di sebelahnya ada pohon aren, walaupun gua gondrong tapi gua kerennya enggak.
Makanya lo jadi anak muda les selektif dikit. Kalau aja pas-pasan nyari bini kudu rada botoan. Udah ketahuan lu pas-pasan punya bini sama anak jadi korban jelek-jelek ya enggak? Ya ketahuan lu pendek punya bini pendek, lu bocah kan akhirnya kate-kate. Gitu bapak-bapak. Ini namanya tafalul fil majalis gitu ya Pak. Tafalul fil majalis ini fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah wa khairadikumul wara'u. Keutamaan ilmu itu melintasi orang yang ahli dalam ibadah. Bahkan orang yang paling waro terhadap agama pun tidak akan pernah bisa mengimbangi orang yang menuntut ilmu dan belajar dengan ilmu. Saudara sekalian tuh lihat. Makanya Pak Endang Firdaus ini udah bagus Pak, ngamanin nih kampung, jagain ini wilayah biar keberkahan dan rahmat senantiasa turun di antara dan warga serta masyarakat kita. Jaga ini baik-baik saudara-saudara sekalian tuh lihat. Ad-dunya mal'unatul mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu wa aliman wa muta'alliman, kata Nabi. Dunia ini tidak dilihat oleh Allah, bahkan dihina oleh yang maha kuasa. Allah tidak akan pernah menunda untuk menurunkan bala dan musibahnya. Kenapa dunia sampai saat ini masih tetap aman? Kita masih berada di dalamnya dengan tenang, karena masih ada 3 golongan yang dipertimbangkan oleh Allah untuk tidak turunkan bala dan musibahnya. Saudara sekalian lihat, dunia itu dilaknat dan apa-apa yang ada di dalamnya pun dilaknat, kecuali 3 orang yang ingat kepada Allah. Ingat dalam arti orang yang masih taat kepada yang maha kuasa, masih beribadah kepada Allah, tidak lalai dia kepada yang maha kuasa. Saatnya dia berzikir, menyebut dan mengagungkan nama Allah. Seperti duduknya kita saat ini, hadirnya kita saat ini. Ini Pak telah membuat kiamat dan musibah menjauh dari kita lebih dari 40 tahun durasi waktunya. Begitu saudara-saudara sekalian. Amin ya Rabbal. Begitu Pak, lihat. Sampai kayak begitu saudara. Wa aliman wa muta'aliman. Ada orang alim yang masih mau mengamalkan ilmunya. Nih lihat Ustaz Wahyudi. Sabar beliau Pak. Saya udah kurang sabar ngajar anak muda saudara. Sampai lagi ngajar ikro yang badan udah pada tua, gua kagak colok aja mendingan dia. Bener nggak? Ustaz Wahyudi ngaji, emang kalau ngaji bikinnya balai rombingnya begini nih. Ini kalau balai begini Pak, ini banyak yang tidur daripada yang ngaji. Emang kudu begini, palanya gede ini Pak. Ini kalau murid-murid begini, jamaah ngaji sama guru yang seperti ini Pak, pembelaannya, perhatiannya, rasa cinta kepada gurunya beda dengan orang yang sudah belajar dan mengerti agama, paham terhadap syariat, kurang begitu cinta dengan orang alim. Tapi kalau dari dasar mereka belajar, betul-betul mencintai gurunya. Saudara-saudara sekalian, saya pernah ngajar ikro Pak, pernah saya ngajar. Si Jerry itu Kampung Bulak, Wahyudin, si Rombeng, si Reges, pernah ngaji itu dulu Pak. Itu kalau sama guru, kalau guru mau bikin acara, mereka dikasih tahu, masya Allah pengorbanannya, cara mereka berkorban itu melebihi orang yang sudah ahli dalam ibadah. Saudara-saudara sekalian, kalau punya murid-murid begini, coba, saya nggak nyangka ini Pak. Bahtiar mah kan laporan sama saya, acara nggak semewah dan segede ini Pak. Makanya saya biasa-biasa saja. Biasanya saya pakai jubah, saudara-saudara. Itu identitas gua sebagai mubalik, jubah yang gue pakai. Ini gue pakai jas biar ada ngaca banget, biar ada ngetren dikit, betul nggak begitu? Ternyata saya mau ketemu dengan para pejabat eselon 3 di sini Pak. Saudara-saudara sekalian tuh lihat, rambut berantakan gue. Coba saudara gitu. Makanya tetap belajar. Ta'alam falasal murajulatu aliman. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan pandai. Tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan pintar. Dan ternyata ngaji itu adalah hukum fardu ain untuk mengamankan ibadah kita. Selama orang itu masih nuntut ilmu dan masih belajar dengan ilmu, agamanya yang dia pelajari
ibadahnya aman. Saya aja masih belajar dengan Kiai Mufrail, beliau ngajar di tempat saya. Setiap malam Sabtu subuh di Masjid Al-Mutmainah takrir qiraatil kutub kaifiatus salah, beliau ajarkan. Masih nyoret saya saudara, saudara. Makanya begitu saya ceramah di sini, ketemu sama beliau. Nah, itu memang kalau ceramah, itu biasanya 3 hal dan 3 faktor yang membuat orang ceramah kurang begitu enak. Pertama, di depan gurunya, itu nggak enak. Ada guru Mufrail, mesti dia ngaling dong sebelah sono. Yang kedua, di depan mertua. Apa kata mertua? Kayak orang bener bae lo, begitu. Kalau orang tua kita yang melahirkan kita, apalagi dia, apa kata dia? Gua tahu lu dari kecilnya lagu lu. Oh Pak, lihat. Tapi karena kewajiban da'wah ilallah, da'watu ilallah, da'watu ilal khair, da'watu ilal huda, menyeru, mengajak kepada kebaikan, memberikan petunjuk kepada manusia sebagai sebab dan asbab, wasilah saja. Kita duduk di sini bareng-bareng, Masya Allah, nyaman nih lihat Pak. Kita perlu ditenangkan dan memang harus tenang. Sekarang kita Pak lagi dalam keadaan tidak tenang, jiwa dan raga kita ini lagi bergoncang, saudara sekalian lihat. Jadi dunia ini memang gak ada yang kita bisa agul-agulin, dunia ini gak ada yang bisa kita bangga-banggain. Sekalipun dia mewah, hidupnya wah, semua berada seperti Bapak Endang Firdaus sebagai properti. Tuh lihat Pak, sebagai properti kita. Beliau kan masalah sekarang usahanya lagi jalan, lagi bagus. Duitnya aja Pak, beliau ini duitnya kayak tisu, lihatin. Duit beliau kayak tisu, dicabut nggak ada putusnya, nyambung baik. Bener nggak? Duit beliau kayak tisu, duit kita juga kayak tisu juga, cuman begitu dicabut plastiknya ngikut. Habis-habisan tuh loh. Coba Pak sekarang. Kenapa mesti diperingati itu peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena itu amanah yang dititipkan oleh baginda Rasul. Beliau ketika mau meninggal dunia dalam keadaan garger, dalam keadaan sakaratil maut, beliau berwasiat memberikan amanah buat kita sebagai umatnya. As-salah, 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 saudara-saudara sekalian kuliah. Hati-hati kita saudara, manusia kalau udah nggak sholat, sudah lagi tidak bisa beribadah, manusia sudah tidak akan ada artinya dan nggak bernilai di hadapan yang maha kuasa, saudara-saudara sekalian kuliah. Dunia ini nggak bisa belain kita kecuali dunia yang kita manfaatkan. Dunia itu bisa nyelamatin kita, saudara-saudara sekalian lihat. Karena dunia dibatasi oleh umur dan usia. Beberapa kita hidup di dunia akan diakhiri dengan yang namanya kematian, saudara-saudara sekalian lihat. Berumah megah, bermobil mewah, tuh lihat. Itu tujuan banyak manusia, betul? Uang berlimpah, pakaian indah. Itu tujuan banyak manusia. Semuanya kayak gitu Pak saudara. Rumahmu mewah akan menjadi kuburan, mobilmu mahal itu pun akan menjadi kurung batang. Uangmu yang seperti tisu, Masya Allah, nggak bisa menyelamatkan kamu. Bajumu yang mahal enak dilihat dan enak dipandang, satu saat kau meninggal dunia, kainmu yang akan menyelimuti kamu dengan 3 lapis kain kafan, saudara sekalian tuh lihat. Betul ibu-ibu? Betul Bu? Makanya ibu-ibu yang cantik-cantik, yang bodinya seperti gitar Spanyol, yang lehernya setengah soang, yang rambutnya ikal bergelombang, yang hidungnya mancung laksana jarum, yang dia punya alis kereng seperti semut yang sedang beriringan, yang pipinya merah seperti apel setengah matang, yang bibirnya merah seperti koreng bocah pasir putih, yang bodinya semok ngontok demplon seperti gitar dan gitar tua Roma Irama, yang ketika dia berjalan itu ada iramanya seperti ngepot entok, saudara-saudara lihat. Oh, ibu-ibu yang cantik-cantik ya, tolong jaga diri dengan beribadah. Cantik kau bangga sementara tidak sholat, cantik kau bangga sementara kau tidak bisa ngaji di depan rumah, taklim samping rumahmu, ada acara bernilai ibadah, kau nggak berangkat, berat kakimu, giliran senam 2-3 kilometer diparani, saudara-saudara sekalian lihat. Betul begitu? Sekarang orang-orang kita nih ibu-ibu sosialita kagak boleh ngeliat tanah lada lebar, sama lapangan rada bagus, nggak pakai hijab, nggak ada pagernya, pada senam di pinggir jalan. Saya sering kalau mau pergi ceramah Pak, saya sebagai ustadz aja Mak, Masya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah.
Ya kok begitu? Lah gue juga manusia PA, gue kata gitu. Betul nggak Bu? Apalagi ustadz beda. Makanannya selektif, yang dimakan bergizi, nutrisinya luar biasa. Tuh Pak, makannya nggak sembarang kalau ustadz. Nutrisinya bagus Pak, sate ayam, sate kambing, gulai ayam, sop kambing. Makanya wajar kalau ada kiai bininya lebih daripada satu, lumrah. Betul begitu? Karena kiai nggak ada kerjaannya, nonton dangdut malu. Nonton tancap memang udah langka, jadi mainnya kobakan mencos doang. Lu kagak ngerti lu, diem deh lu. Makanya kiai di mana gua anaknya banyak, kenapa? Lihat dong dari penampilannya, serebetan gamis sama jubah. Jadi kau belet tinggal ngangkat dong gitu tuh. Makanya bininya ngidam mulu Ustaz. Tapi kan laulal ulama kal bahaim kata Nabi. Kalau bukan karena ulama manusia udah akan seperti binatang. Makanya jangan berjauhan dengan ulama, dekat kepada mereka, aman, kita punya hati, selamat kita dunia akhirat. Satu Wahyudi tentang Firdaus, kumpulkan jamaah, panggil anak muda, suruh belajar di sini. Mereka perhatikan, tutupi kebutuhan guru, sementara nanti di akhirat guru diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa bisa mensyafaati muridnya. Amin ya robbal. Ibu-ibu tuh ngajinya berkah banget Pak. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, Sabtu doang sama Minggu kagak ngaji, weekend ya. Makanya orang perempuan kebanyakan ngaji karena seringnya ngaji, gurunya terlalu banyak, akhirnya nggak ada yang kepake pisan, overdosis. Ngaji kan gurunya banyak, nuntut ilmu kagak ada berhentinya, tapi yang laki kewat. Ada yang gitu bini kita ada. Mana bininya? Lihat, ditunjuk kali gue. Giliran suami berhajat dari habis maghrib ngerayu udah isya masuk nggak dikasih. Udah minum telur bebek 3, jamu setengah botol, ngerayu sama bini udah kagak ada berhentinya. Mama, bagaimana kalau malam hari ini kita ngisi pulsa? Oh sorry papa, jaringan lagi kurang bagus. Kan sudah dangkal tuh bini begitu. Laki kan orang kuat, kamu putus asa ada langka, masih mepet terus. Mama, papa sudah tidak tahan, ayo. Sorry batunya lobet. Kalau udah begitu efeknya luar biasa, imbasnya kena kepada mereka. 2-3 hari yang maju bininya, lakinya ditawarin, papa sinyal lagi bagus, sementara batu habis dicas, ayo kita ngisi pulsa. Apa kata lakinya? Oh sorry mama, papa sudah ganti kartu. Lah coba itu. Lah kalau udah begitu kan mau bajir itu begitu. Biar kata diablagin kita udah ogah. Mending kalau diganti kartunya ada hakul hak. Coba kalau diganti kartunya ngulonin sono. Itu semua asar daripada ibadah. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tuh lihat, sholat itu kalau dilakukan sesuai dengan aturan maka akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Tuh lihat, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi perselisihan, tidak ada lagi saling hujat menghujat, saling menjelekkan antara satu dengan lainnya, memfitnah. Al yang sekarang itu menjadi al yang lumrah. Salamatul insan bihifdzil lisan. Itu dulu salamatul insan bihifdzil lisan. Kalau sekarang salamatul insan bihifdzil jari. Itu lihat, orang sekarang bisa selamat, harga dirinya bisa hilang tergantung ketikan tangannya. Sudah lihat. Orang kan bisa ribut mulu Pak gara-gara ketikan tangannya, pada berantem mulu lihat. Makanya sekarang masalah gara-gara sosial media, gadget di tangan kita. Habis Pak, nilai-nilai Islam itu berantakan. Kan yang pegang itu nggak pakai ketentuan iman. Saya nggak menyalahkan teknologi. Teknologi itu nggak salah, tergantung pengguna dan orang yang menggunakannya. Sudah sekalian tuh lihat. Sekarang ada orang turut berduka cita aja pakai HP, turut berduka cita, tapi tidak bisa datang ya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 amin. Itu sekarang pada begitu Pak Saudara. Guru lagi kurang sehat, mudah-mudahan guru bisa cepat sembuh ya. Al-Fatihah. Lah kan Fatihahnya di situ doang itu tuh. Yang di bawahnya amin banyak banget itu. Amin 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 amin. Siapa itu? RW Fahru Roji sama si Baban.
Makanya sekarang Pak, orang banyak ngerubuhin rumah, nggak disangka anak-anak dan keturunan kita. Ku anfusakum wa alaikum naro, ku alimu alaikumul khair, ku anfusakum ku aiminan nisa'i wal aulad, ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal ijara 'alaiha malaikatun giladun syidadun. Itu surat At-Takwir 12 ayat ke-6. Itu peringatan keras buat kita umat Islam, saudara sekalian kuliah. Jagai diri kita, anak-anak kita, bini-bini kita dan keturunan-keturunan kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may ya'mal dzalika fa ulaika humul khasirun. Banyak orang-orang yang disibukkan cuma karena harta dan anak-anak sampai mereka itu lalai kepada Allah. Artinya dia lupa kepada yang maha kuasa. Kalau ada model orang yang seperti itu, di akhirat dia termasuk ke dalam kategori orang-orang yang rugi. Saudara-saudara sekalian lihat agama. Sembarangan kita di dunia, saudara. Pikir kita di dunia, berapa lama kita di dunia, Pak? Berapa lama saya mau tanya? Lihat Rasulullah, Rasul manusia hebat, 124.000 nabi, 313 Rasul sampai 315 Rasul. Rasul manusia pilihan, 12 nabi dan Rasul yang mesti dan harus kita imani. Dari 25 disaring menjadi 5, dari 5 disaring menjadi 1, yakni Rasulullah SAW cuma diberikan kesempatan umur dan usia 63,4 tahun, saudara sekalian kuliah. 63 tahun, Pak. Itu orang laki-laki jangan sembarangan, kita beda sama orang wadon. Orang laki-laki jangan minta panjang umur, baik Pak, resiko kalau kita umur kita panjang. Orang laki-laki minta umur panjang, baik, bujuk, resiko. Umur panjang, tenaga berkurang, sementara nafsu enggak dihilangkan. Takutnya kita ngeliat perempuan cakep, celam. Ngapa loh? Begitu saudara sekalian. Ibadah banyakin. Makanya kenapa umat Islam supaya nggak kelelang, nggak ketekor? Bagaimana umat Islam itu nggak rugi? Dikasih bulan Rajab, bulan Syaban, kemudian Ramadan. Ramadan itu termasuk hadiah yang Allah berikan untuk umat pilihan. Akan seperti apa kondisi dan keberadaan serta nasib kita kalau kata tidak ada bulan suci Ramadan, ibadah kita itu pasti akan kelelang. Saudara sekalian lihat, jangankan masuk ke dalam surga, pintu surga tidak akan pernah terlihat, baunya harumnya surga pun tidak akan pernah kendus sama kita, saudara-saudara sekalian lihat. Itu agama. Gua lu ceramah bikin malam, bikin galak gua, saudara, bikin lapar soal gua. Tapi sudah dibatasin tadi, jam 11 selesai. Acara makan-makan, kita minum, belum kita mujair. Begitu saudara, makanya saya salut sama Bahtiar. Majlis talim saya, majlis talim sederhana Pak Ustaz. Orang yang gak begitu banyak. Yang belajar juga belum tentu pada paham. Lagi belajar A-I-U, babibu, naninu, kata dia. Mamimu, papimu, gak apa-apa, itu Bahtiar. Udah gitu dia kesal sama gurunya, babi lu. Makanya kalau ada majelis talim itu ladang surga, perkebunan surga, taman surga. Peringatan Isra wal Mi'raj ini ada sebagai asbab dan sebab, Pak. Yang paling inti, tuh yang didudukin sama guru-guru kita itu taman surga. Idza marartum biriyadil jannah farta'u qalu wa mariyatul jannah ya Rasulullah kalamadil ilmi, kata Nabi. Apabila kalian melintasi lewat di perkebunan surga, taman surga, singgah kamu walaupun tidak begitu lama. Qalu wa mariyatul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman dan perkebunan surga? Nabi jawab, kalamadil ilmi, kata Nabi. Duduk kamu di majlis ilmu. Lihat. Makanya kenapa majlis zikir itu dikias dengan ilmu. Ada tausiah dan ceramah. Kias itu, Pak, biar ada ilatnya. Zikir itu, ya coba guru-guru kita kumpul bersama. Maka saya pesan sama Ustaz Wahyudin, hebat antum sabar ngajar guru. Kenapa? Ini guru luar biasa. Innallaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlata fi hujriha wa atal auta la yusalluna ala muallimin nas al khair, kata Nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya serta penduduk langit dan penduduk bumi serta semut-semut yang ada di lubang-lubangnya berikut ikan dengan kelompoknya semua bersolawat, yang solawatnya itu diususkan hanya untuk orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Begitu saudara-saudara sekalian kuliah. Begitu, Pak, saudara-saudara sekalian kuliah. Makanya saya kenapa turun di sini, Pak?
biar interaksi lebih berkomunikatif. Interaktif, kita jalan. Coba ibu kalau saya ada di panggung, ibu kan dia penasaran, nggak bisa langsung memandang saya dan cuma mendengarkan saya. Emang gua radio didengerin doang? Bener nggak itu pak? Hargai perjalanan baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pak. Maka riwayat Az-Zuhri berikut Urwah diriwayatkan oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu beliau di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah, beliau berkeliling-keliling ke Mekah, ke kaum Quraisy. Tuh lihat. Bapak perhatikan itu ayat Quran. Nabi Muhammad itu hebat, Pak. Udah pernah lihat surga dengan segala fasilitasnya. Berikut orang yang mendapatkan kenikmat dengan azabnya. Makanya nanti di akhir zaman Nabi Ibrahim berdiri di sebelah kanan arasy, sementara Nabi Muhammad berada di sebelah kiri. Sampai malaikat Jibril protes, ya Rasulullah, bukankah kau Nabi yang mulia, tempatmu berada di kanan, tapi kenapa kau mengambil posisi di sebelah kiri ya Rasulullah? Kata malaikat Jibril sampai kayak gitu. Sudah lihat dulu. Kenapa? Karena di sebelah kanan yang digawangi oleh Nabi Ibrahim itu adalah jalan menuju ke surga. Sementara Nabi rela mengorbankan tempat dan posisinya berada di sebelah kiri untuk melihat neraka. Di situ Nabi pengen tahu siapa saja umat dan pengikutnya yang masuk neraka, yang bakal disapati dan ditolong oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saudara-saudara sekalian lihat. Ada Nabi yang kayak begitu Pak saudara? Ada? Nggak ada saudara. Nabi itu cinta banget kepada umatnya. Wajar bapak-bapak bikin walimah ini biar bagus. Isra Mi'raj nih ada waktu nih Pak. Terus kalau perlu sampai ke bulan Ruah, sampai ke bulan Sya'ban. Biar kiai ada kerjaannya. Begitu sulit-sulit sekali. Ini kan proyek-proyek kiai ini, bener gak begitu? Makanya kalau ada orang yang nggak setuju dengan peringatan Maulid, nggak setuju dengan peringatan Isra wal Mi'raj, gue cek-cekin tuh orang Rasul. Gue cek-cekin tuh orang Rasul. Dia mengganggu stabilitas gue, saudara gitu. Begitu saudara lihat. Nabi jalannya emang dekat Pak. Mekah Palestina itu kalau jalannya normal 3 bulan. Paling cepat pakai onta, ontanya onta pilihan 2 bulan pulang pergi. Nabi berangkat sepertiga malam, subuh belum masuk, Nabi udah nyampe. Makanya kalau pakai logika otak dan akal nggak bakal nampung bicara tentang Isra Mi'raj. Kalau otak ini nggak bakal mau, terlalu kecil otak itu untuk mempelajari bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Tapi kalau iman yang dimunculkan, keimanan yang dinampakkan, itu perjalanan betul terjadi. Kenapa? Karena Allah yang memberangkatkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya amanatnya jangan disia-siakan. Al-amanatu talbir wal khainatu talbir baka. Salat itu amanat dari Allah. Ngambilnya jauh, Palestina, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, ke aras, sampai ke Rafiqul Akhdar. Ngambilnya nggak dekat saudara, jauh. Itu oleh-oleh buat kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Kalau kita punya anak ninggalin sholat, bukan cuma jendela yang rusak, bukan cuma pintu yang berantakan, tapi rumah yang baru kita bangun dirubuhin sama anak kita. Tuh lihatin Pak. Karena orang yang meninggalkan sholat ngerubuhin runtuhan bangunan, bukan ngancurin jendela, bukan ngancurin pintu, tapi ngerubuh bangunan kita lagi bangun, dirubuhin, bangunnya lama lagi, waktunya lama lagi, modalnya perlu banyak lagi. Makanya kita lihat siapa-siapa orang yang meninggalkan sholat, tidak melaksanakan sholat, maka dia termasuk kategori orang yang menghancurkan agama. Hati-hati saudara sekalian, tuh lihat. Subuh bangun, karena ngambilnya subuh Pak, tuh lihat. Jangan sampai kesiangan ibu-ibu. Ya kan, subuh bangun. Ya, insya Allah orang kalau bangun subuh sehat. Apalagi mandi pajarnya, sehat orang Pak. Kalau subuhnya nggak kesiangan. Ya, olahraga boleh, siapa yang melarang? Bayang dulu, dengerin dong omak kalau nyanyi. Hari pagi memang perlu, tapi jangan lupa subuh. Ya, sembahyang dulu. Enak gitu lagu. Jangan demi kesehatan, lalu Tuhan kau lupakan. Ya, keterlaluan. Kan enak itu lagunya nggak? Binalah kesehatan mau demi dunia mau. Utamakanlah sholat mau demi akhirat mau. Dengar dulu azan subuh, sholat dulu baru lari. Enak nggak begitu? Enak Pak. Masya Allah mau bikin lagu luar biasa dia mah. Nyampe kan, kita mah nggak nyampe ke sono-sono, bener nggak?
Dia mah lewat sini nih Pak, Pasir Putih, ada orang lagi nyolong pisang, Oma lewat, jadi lagu nih Pak. Jangan ditebang. Jangan ditebang, itu pisang orang, jangan ditebang. Dan nyampe, kita mah nggak nyampe ke sono-sono Pak. Sampai nggak kita? Kagak, dia mah bawa mobil disalip, kaget jadi lagu. Rem tangan. Tuh. Itu mah kagak nyampe ke sono-sono. Bener nggak begitu? Hebat ya Pak. Luar biasa. Rasi wa murtashi finnar. Begitu sudah. Udah dibatasin sampai jam 11 berhenti, dan madang-madang gitu saudara ya. Kalau memang penasaran, ngundang lagi saudara sekali lihat. Selama nggak boleh lama-lama, 45 menit paling efektif, terima waktunya. Walaupun belum tuntas cerita tentang peringatan Isra wal Mi'raj, intinya fardallahu ala ummati lailatal Isra khamsina salatan was'alu tahfif hatta jala khamsan fi kulli yaumin, kata Nabi. Untung itu Nabi Muhammad ketemu sama Nabi Musa di langit ke-6. Untung baik Nabi Musa pakai nanya, ya Muhammad, apa yang kau dapatkan daripada Tuhanmu? Oleh-oleh apa yang Allah berikan kepadamu? Oh, sholat. Sholat ya Musa, berapa? Hamsina sholatan. Hah? 50 waktu. 50. Baik kembali. Kata Nabi Musa, back to Allah. Muhammad, balik ke Allah. Balik tuh Nabi Muhammad, ajak gijik. Sampai ditanya sama Nabi Musa, berapa Muhammad? Hamsan fi kulli yaumin. 5. Muhammad, 5 juga masih berat. Balik lagi, minta diringanin. Umatku itu orang-orang yang Bani Israil, gede-gede, tenaganya kuat-kuat, nggak kuat sholat 5 waktu. HP lagi umatmu, itu orang Pasir Putih, orang yang kecil-kecil, ambeknya yang gede. Sudah sekali. Minta diringanin Bapak. Lihatin tuh Pak, minta diringanin. Bener, ada orang sholat maghrib isya lolos. Maghrib sholat isya sholat subuh kesiangan, bener. Ibu-ibu sekarang lebih parah lagi, mau besan, ajan belum masuk udah sembahyang. Anaknya ngomong, mak baru ajan, Tuhan juga maklum. Lah, bego kata lu. Sholat 5 waktu, jangan gak sholat ya. Orang kalau gak sholat, ya kagak ada nilainya saudara. Lihat dalam kitab Irsyadul Aliyah dibilang Syadul Rasyad, diterangkan orang kalau udah gak sholat gak selamat. Jangan sampai ke neraka, belum sampai ke alam barzah, lagi disolatin saja, itu baru masuk Pak. Ada ular yang disiapkan oleh Allah untuk nyeksa orang yang kagak sembahyang 5 waktu. Namanya makhluk yang bernama Sujaul Akro, sudah sekalian. Dan main-main itu Pak. Kuburan itu ada ular yang ganas buat nyiksa orang kagak sembahyang. Kita baru timbang cakep aja kagak sembahyang. Siti Fatimah cantik tetap sholat. Nabi Sulaiman kaya sholat. Nabi Ayub sakit sembahyang. Kita jadi RT, baru timbang jadi RT, gak sembahyang, geblek buat RT. Ada di sini RT gak sembahyang? Ada? Mana RT-nya? RT gak sembahyang, udah gaji kagak ada. Kau jadi wali kota, gajinya masih gede, betul begitu? Dah, segitu aja, gak boleh banyak-banyak. Gua ceramah 1 jam aja beres. Kebanyakan gue ntar kesiangan juga gua. Doain dia biar sehat ya. Bapak kalau gak ada halangan, gua besok hari Sabtu mau berangkat ini ke Malaysia menyaksikan sunatan Upin Ipin. Saya baru sehat ini Pak, baru mendingan saya. Bener, dikasih obat dari Gandul sana, anak buah LVM. Karena begitu saya ceramah, saya telepon, suara saya nggak bunyi. Hello dokter, tuh kirimannya begitu. Dikirim, saya minum tadi 5 sekali minum. Bayangin tuh Pak, sampai sekarang saya belum minum lagi. Kenapa? Kalau habis diminum ngeliat Bapak nggak nyata. Berarti gue ngantuk gitu-gitu. Dah, doain tuh. Ya. Sekda kita. Bapak Haji Sofyan Suri datang malam hari ini. Memperkenalkan diri. Bapak biar ingat. Biar jelas wajah beliau nanti. Untuk calon wali kota. Bapak gak usah mikir wajah saya bagaimana. Wajah beliau aja pikirin. Biar beliau dapat kesempatan jadi wali kota Kota Depok. Betul begitu? Beliau jadi wali kota. Ya kan, kebagian bedak insya Allah. Kalau udah dewan sekarang nggak diundang, bagus, nggak usah diundang. Kedua serba salah juga. Sekarang kan masalah kita pernah kelayaban fotonya, kabel telepon, kabel listrik, ya kan, pun boni, pun rambutan, pun capi. Mohon doa restunya dan partisipasinya. Begitu gua pilih, lu kagak inget sama gua, Thailand dik mantu kata lu. Dah doain aja Pak Samsir, mudah-mudahan beliau bisa amanah dan mendapatkan kepercayaan dari kita masyarakat. Ya, karena doa guru biasanya jarang melenceng itu, yang udah begitu. Ya kan, jarang melenceng, yang penting ada penajamnya. Begitu sudah sekali.
Ya pisau aja ada buat pasangannya lagi kiai dulu gitu. Betul gitu Pak? Insya Allah berkah. Saya mau bercanda, nggak usah diambil hati Pak. Nggak usah diliputin. Ini Bapak telepon aja asisten bagaimana caranya. Itu aja Pak. Nah ya, mudah-mudahan nih Majelis Taklim anak-anak muda tetap semangat ya. Karena dari sini nanti akan jadi imam masjid dan musola. Kalau nggak ngaji lekar, nggak ada imam. Nggak ada Pak Imam. Biar kata tadi Firdaus ngaji itu, jadi imam, boleh itu. Pak imam boleh gak kayak Firdaus tadi itu ori? Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Bang Mursyid? Bego deh bocah. Nggak ada kalau ori ngaji. Ya kan? Tuh, belajar ngaji. Saya soal pengalaman Pak. Dulu ceritanya itu bohong Kiai Mufroil. Ternyata saya ngalamin itu Pak. Listrik mati, hujan turun, masjid kita tempat Kiai ngajar. Speaker marbot saya kagak datang kali. Dan saya juga punya pikiran listrik mati. Ya kan, hujan turun baik. Kan DKM beban moral berangkat. Gue juga ada orang imam. Rupanya dia grogi Pak ngeliat deheman saya. Ujung baca kuliah nggak ketemu ujungnya. Kuliah ayul kamla abudu mata abudu lantung kemudian ma'abud lan abudu ma'adul lan abudu ma'abatum. Lantung kemudian ma'abud lan abudu ma'abatum lan abudu ma'abatum lantung kemudian ma'abud. Lah saya lagi sholat, di mana pidi ya ini? Itu jadi saya kenyataan ketemu itu Pak. Kan kalau kita ajan takut ditambah grogi. Lakum Pak, lakum dinukum walabdolin. Lah amin lagi baik kan bego. Udah segitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Lalu udah 50 menit kan gak boleh kelamaan kita mengaji. Betul begitu? Dah, Asapia Pondok Pesantren. Banyak santri pada jalan-jalan. Ustaz Jainuddin memang kagak begitu keren. Tapi orang antri pengen banget pada kenalan. Ya. Yeah. Buat Pak Sofyan Sauri. Ini buat Bapak ingat kalau Bapak jadi wali kota. Jalan-jalan ke Ciputat. Motor Suzuki ada yang minjemin. Ustaz Jainuddin memang gak punya kantor. Tapi Bapak kudu pikirin. Nah, itu yang bagus mas saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.